Wah, lucunya luar biasa. Ondel-ondel tiba-tiba berteman sama Donkey Kong, dan malah jadi pahlawan lawan penjajah. Bukan cuma lucu, tapi juga bikin semangat perjuangan kita naik level. Gimana ceritanya bisa sampai ke situ? Yuk, tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke cerita yang gokil ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan video cerita lucu dan seru lainnya dari kami. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga cerita ini membawa manfaat, tawa, dan juga hikmah buat kita semua. Segala puji hanya milik Allah, yang telah menciptakan segala makhluknya, termasuk ondel-ondel dan juga Donkey Kong. Walau dia dari dunia game ya, hey. Yuk, sama-sama kita tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Nanti kita aminkan bersama-sama, semoga Allah berkahi hidup kita. Teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, takwa itu harus jadi prioritas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 40. Dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Pas banget ya sama cerita kita hari ini, karena ondel-ondel dan Donkey Kong sama-sama membela kampung dari penjajah. Tulis juga ya teman-teman, dari mana asal kalian? Siapa tahu ada yang sekampung, sekota, atau bahkan satu RT? Hehe, jangan skip videonya ya. Tonton sampai selesai karena di akhir video ini akan ada satu pertanyaan berhadiah. Jawaban yang benar di komentar akan kami doakan hadiahnya di bagian penutup. Insya Allah luar biasa. Di suatu pagi yang cerah dan adem, di sebuah kampung Betawi yang penuh dengan nuansa tradisional, terdengar suara tabuhan tanjidor yang riang gembira. Kampung itu sedang bersiap menyambut perayaan 17-an. Bendera merah putih kecil berkibar di setiap pagar, sementara gapura dari bambu yang dihiasi janur kuning berdiri megah di pintu masuk kampung. Burung-burung berkicau, anak-anak sudah mulai berlarian tanpa alas kaki, dan ibu-ibu sibuk mengatur balap karung, makan kerupuk, sampai tarik tambang. Semua tampak normal, sampai sesuatu yang luar biasa terjadi. Di tengah lapangan utama kampung, ondel-ondel Cimug dan Alu sedang latihan silat. Keduanya bukan sekadar boneka tradisional yang diam diarak. Mereka hidup, bisa ngomong, dan sangat aktif dalam urusan kampung. Cimug, ondel-ondel merah dengan suara berat dan badan besar, sedang melatih gerakan tendangan pitung terbang, sementara Aluh yang berwarna biru, dengan suara cempreng tapi lincah, memperagakan jurus goyang kembang kelapa. Latihan mereka begitu semangat, sampai-sampai debu lapangan ikut naik turun mengikuti irama gerakannya. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, langit berubah sedikit gelap. Awan menggulung seperti sedang diputar blender langit. Petir berwarna ungu menyambar udara tanpa suara. Warga yang sedang menggantung dekorasi lomba langsung melihat ke atas. Itu apaan ya? Asap tapi muter-muter kayak odol dicampur tinta, kata Bang Juki sambil ngelus dagu. Tak lama, dari pusaran cahaya itu, terdengar suara seperti teriakan gorila. Braa. Sesuatu jatuh dari langit dan menghantam lapangan tepat di dekat panggung lomba karaoke. Tanah bergetar, debu naik ke udara, dan semua warga terdiam, nahan napas. Bahkan tukang cilok yang biasanya teriak, "Cilok kenyal gurih," mendadak diam. Setelah debu menurun, terlihatlah sosok raksasa berbulu coklat, memakai dasi merah besar dengan huruf DK mencolok di dadanya. Gorila raksasa? Teriak Pak RT sambil ngibrit nyari tempat sembunyi, padahal tadi ngaku mantan tentara. Anak-anak langsung panik. Ada yang sembunyi di balik lemari pos ronda, ada yang nangis karena pikir ini Godzilla. Sementara itu, emak-emak refleks lempar sendal ke arah makhluk asing itu. Maling, monyet siluman. Ingat Ustadz bilang jangan pelihara jin, teriak Bu Salamah sambil melemparkan ulekan cobek. Namun, yang bikin lucu, gorila itu, yang ternyata Donkey Kong, bukannya ngamuk, malah bingung. Dia garuk-garuk kepala, lihat sekeliling, lalu tersenyum.
Matanya sayu kayak lagi salah turun stasiun. Donkey Kong melihat ondel-ondel Cimug dan langsung berdiri, angkat satu tangan seakan menyapa. Alu refleks mundur sambil siap tabok. Tapi Cimug malah melangkah maju dan menyambut si gorila. "Tenang-tenang, semua ini bukan musuh," teriak Cimug dengan gaya bak pahlawan film. "Kayaknya dia bukan dari sini, dia kayak kita, tersesat dan butuh teman." Semua warga saling pandang. Beberapa masih curiga, beberapa mulai tertawa geli. Donkey Kong pun mencoba menunjukkan bahwa dia nggak jahat. Dia mengambil sebuah pohon pisang kecil, mengupasnya, lalu membaginya ke anak-anak yang tadinya sembunyi. Ajaib, anak-anak itu malah ketawa dan mulai ngelilingin Donkey Kong. "Lucu monyetnya. Namanya siapa bang?" tanya bocah bernama Tatang. Donkey Kong menunjuk dasinya. "Deka," katanya sambil menyengir. "Ada dasinya? Keren. Berarti dasi keren," celetuk Aluh. Warga pun tertawa, suasana mencair. Lalu yang bikin tambah gokil, Cimug dan Donkey Kong langsung salaman dengan cara kocak. Satu tangan salaman biasa, tangan satunya mereka gunakan untuk tos, lalu ganti saling tampar pundak, dan terakhir pelukan ala Betawi. "Lu siapa lu? Tapi gua udah demen sama lu," kata Cimug. Donkey Kong cengar-cengir walau nggak ngerti, tapi jelas dia nyaman. Pak RT yang tadi ngumpet, akhirnya muncul lagi sambil berdeham. "Saudara-saudara, sepertinya ini makhluk teman kita, harus kita rawat. Dia kelihatannya datang dari dunia lain. Kita sebagai orang Betawi yang ramah, wajib menyambut tamu." Sejak itu, Donkey Kong tinggal sementara di rumah panggung sebelah pos ronda. Tiap pagi dia bantu bersihin kampung, dorong gerobak sampah, bahkan jadi wasit balap karung. Emak-emak mulai suka, karena tiap Donkey Kong lewat sambil nyengir, hati mereka meleleh. "Aduh si Deka, senyumnya manis banget ya kayak gula Jawa," kata Bu Yaya sambil kipas-kipas. Anak-anak kampung pun langsung menjadikannya tokoh favorit. Bahkan mereka bikin yel-yel baru. "Deka-deka siapa dia? Gorila besar dari langit sana. Deka-deka bukan musuh. Dia temannya Cimug cucunya Mbah Subuh." Namun, di balik semua kegembiraan itu, ada yang mengintai. Jauh di pinggir hutan kampung, asap mengepul. Seorang penjajah Belanda bermata tajam melihat lewat teropong. "Itu gorila asing dan boneka hidup? Kampung ini terlalu kuat. Kita harus kuasai secepatnya," katanya. Tapi warga belum tahu. Mereka masih menikmati kedatangan makhluk dari dunia lain ini. Sementara Cimug dan Aluh sedang merencanakan petualangan berikutnya bersama teman barunya, Donkey Kong. Mereka belum tahu bahwa pertemanan lucu ini akan berubah jadi kisah heroik paling kocak sepanjang sejarah kampung Betawi. Matahari belum sempat condong ke barat, tapi suasana kampung Betawi sudah mulai ramai oleh kesibukan. Lomba-lomba 17-an makin seru. Anak-anak baru saja menyelesaikan lomba makan kerupuk sambil digodain Donkey Kong yang dengan jahil mengayun-ayunkan tali kerupuk pakai jari kakinya yang besar. Aluh sibuk mencatat skor, Cimug jadi komentator, dan warga pun tertawa-tawa melihat tingkah mereka. Bahkan Pak RW yang biasanya serius, hari itu ikut lomba joget balon bareng istri dan malah kepleset. Bikin semua orang ngakak. Pendeknya, hari itu adalah hari paling heboh dan penuh tawa di kampung Betawi. Tapi kesenangan itu, sayangnya, tidak bertahan lama. Dari kejauhan, sekitar jam 4 sore, terdengar bunyi aneh. Suara derap kaki yang ritmis, keras, seperti suara orang marching. Duk, duk, duk. Semakin lama, semakin jelas. Warga yang awalnya asyik joget mendadak terdiam. Itu suara apa ya? Bukannya belum ada grup tanjidor berikutnya? Tanya Bu Saudah sambil nyenggol suaminya. Tiba-tiba dari balik pepohonan di sisi barat kampung, muncul puluhan sosok berpakaian aneh. Jas tebal, sepatu boot tinggi, senapan laras panjang di tangan, dan topi-topi bundar khas penjajah Eropa. Mereka melangkah dengan wajah serius, seperti lagi syuting film perang zaman dulu. Seketika itu juga, suasana kampung berubah. Anak-anak yang tadinya main congklak langsung melipir ke balik panggung. Tukang siomay kabur ninggalin gerobaknya. Bahkan Donkey Kong yang awalnya sibuk mengupas pisang jumbo, langsung pasang posisi bertahan sambil mengerutkan alis. Cimug, dengan insting Betawi sejatinya, langsung berdiri tegak, memposisikan tubuhnya di depan warga. Waduh,
Ini MAH bukan lomba dadakan. Ini penjajah, katanya tegas. Seorang lelaki bule tinggi, berjanggut, dengan medali menggantung di dada dan tongkat komando di tangan, maju ke depan. Ia menyeringai licik, lalu mengeluarkan surat perintah sambil berteriak dalam bahasa Belanda yang gak dipahami siapapun. Tapi berhubung lagunya keras, warga malah saling pandang sambil nyinyir. Ini apaan sih? Gak ada subtitlenya? Bisik Udin, si juru kamera kampung. Untungnya, ada Pak Guru Mamun, yang pernah ikut pelatihan bahasa Belanda zaman dulu. Ia maju dan menerjemahkan dengan suara gemetar. Mereka bilang, mereka mau menguasai kampung ini. Katanya Donkey Kong adalah makhluk super yang harus ditangkap, dan ondel-ondel dianggap benda sihir berbahaya. Semua warga langsung, "Hah? Buat warga kampung, ondel-ondel bukan cuma boneka, tapi warisan budaya." Dan Donkey Kong, meski baru sehari kenal, udah kayak sahabat dekat. Jadi tuduhan penjajah itu bikin darah naik ke ubun-ubun. Bu Haji Mariam sampai narik mukena sambil berkata, berani-beraninya dia ngatain Cimug anak setan. Ini boneka halal? Semua warga serentak bersatu. Anak-anak ambil pentungan dari lomba gebuk bantal, emak-emak siap dengan centong nasi, bapak-bapak angkat bambu runcing bekas dekor. Sementara itu, Aluh dengan cekatan menabuh kendang perang. Duk 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 duk, duk 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 duk. Donkey Kong yang awalnya bingung, langsung paham bahwa situasinya sedang darurat. Ia mengangkat pohon pisang kecil yang tumbang dan menggunakannya sebagai pentungan. Lucunya, dia sempat berkata pakai bahasa isyarat ke Cimug, "Gue main, tapi abis ini makan ya." Cimug menjawab, "Santuy, Bang, abis perang kita bakar jagung." Pertempuran pun pecah. Penjajah mulai melepaskan tembakan ke udara untuk menakut-nakuti warga. Tapi warga kampung udah punya strategi sendiri. Anak-anak kecil mengganggu konsentrasi musuh dengan teriak-teriak, "Bule bau keju." Lalu lemparin balon air isi sambal. Emak-emak dari dapur umum menyiramkan sayur asem panas dari atas rumah. Sementara Cimug dan Aluh maju ke garis depan, melakukan gerakan silat sambil tetap bergoyang khas ondel-ondel. Donkey Kong bertugas di sisi kanan lapangan. Ia lompat dari satu genteng ke genteng lain, lalu melompat ke arah pasukan penjajah yang mencoba mengitari kampung dari sisi belakang. Dengan tinju raksasa, ia menghentakkan tanah, membuat getaran yang bikin penjajah terjatuh. Lalu ia ambil 2 gerobak bekas dan menggunakannya sebagai tameng. Warga yang nonton sampai tepuk tangan. "Wih, Donkey Kong kayak Power Ranger." Pertahanan kampung semakin solid. Tukang becak membentuk barikade dengan becaknya, sopir angkot yang lewat mendadak ikut nimbrung dan parkir melintang. Bahkan kambing peliharaan warga ikut bantu. Entah gimana caranya, kambing itu malah sukses menanduk salah satu tentara penjajah sampai terjungkal ke kolam ikan lele. "Hebat elu bekti!" teriak Pak Lurah sambil angkat jempol ke kambing heroik itu. Di tengah pertempuran, ada momen kocak sekaligus menyentuh. Seorang tentara penjajah masuk ke lapangan lomba balap karung, dan malah kepleset karena karung-karung masih berserakan. Donkey Kong pun datang. Bukannya mukul, dia justru dorong penjajah itu ke karung dan mengikatnya. Donkey Kong ngakak. Warga pun ikut ngakak. Dikira lomba balap karung yatuh penjajah. Celetuk Aluh sambil nyengir. Setelah hampir 1 jam pertempuran berlangsung, para penjajah mulai mundur. Mereka kelelahan, kehilangan arah, dan frustasi karena tak berhasil melumpuhkan satupun warga. Bahkan senapan mereka ada yang macet karena kemasukan sambal. Jenderal penjajah itu marah besar. Mukanya merah padam. Ia berteriak ke pasukannya, lalu menunjuk kampung dan bersumpah akan kembali. Tapi Donkey Kong dengan santainya melemparkan pisang ke arah mereka. "Pulang lu bule kaget!" teriak Cimug sambil joget kemenangan. Saat pasukan penjajah akhirnya mundur ke hutan dan menghilang, warga kampung bersorak riuh. Semua berpelukan. Ada yang nangis lega, ada yang langsung nyalain kompor buat ngopi-ngopi. Donkey Kong diangkat tinggi-tinggi di atas panggung. Cimug dan Aluh diberi kalung bunga. Musik Tanjidor kembali dimainkan. Pak RT memberi pidato singkat. "Warga kampung Betawi, hari ini kita nggak cuma menang lomba tarik tambang, kita juga menang lawan penjajah. Dan semua ini, berkat keberanian kita, dan bantuan sahabat baru kita, Donkey Kong." Namun, Cimug mengangkat tangan memberi isyarat. "Teman-teman,
Kita belum boleh lengah. Ini baru awal. Penjajah pasti balik lagi. Dan kita harus lebih siap. Warga mengangguk. Donkey Kong mengepalkan tinju, lalu berkata, "Oh, Yang entah artinya apa, tapi semua langsung semangat. Hari itu, kampung Betawi mencatat sejarah. Bukan cuma karena bisa menolak penjajahan, tapi karena menyambut perbedaan. Donkey Kong, si gorila dari dunia game, kini resmi jadi bagian dari keluarga besar kampung. Dan ondel-ondel, yang selama ini hanya dianggap simbol budaya, kini jadi pahlawan yang tangguh." Setelah kejadian yang mengejutkan seluruh kampung, yakni serangan mendadak dari pasukan penjajah yang akhirnya berhasil dipukul mundur oleh gabungan kekuatan warga, ondel-ondel, dan Donkey Kong, kampung Betawi mulai menata kembali kehidupannya. Tapi meskipun situasi terlihat tenang, suasana hati warga belum sepenuhnya lega. Mereka sadar bahwa keberhasilan mengusir penjajah hari itu hanyalah awal dari perlawanan yang lebih besar. Seperti kata Pak RW, kalau pagi ini kita bikin mereka lari, bisa jadi malam nanti mereka bawa bala bantuan. Jangan nunggu diserang 2 kali. Cimug, yang biasanya santai dan suka joget sambil nyeruput es cendol, kali ini terlihat serius. Ia berdiri di tengah lapangan kampung, memakai ikat kepala merah putih, sambil menyusun strategi. Aluh, yang biasanya cerewet dan suka ngambek kalau disuruh nyapu halaman, sekarang berdiri di sampingnya dengan penuh semangat. "Bang, kita serbu duluan aja deh benteng mereka. Daripada nunggu diserang, mendingan kita yang gas duluan," kata Aluh sambil mengepalkan tangan. Donkey Kong, yang duduk di atas genteng sambil ngemil pisang bakar, langsung turun dan bergabung. Ia nggak ngerti sepenuhnya bahasa Indonesia, tapi dia tahu satu hal, kebaikan kampung ini nggak boleh diinjak-injak. Apalagi udah dikasih tumpeng, gorengan, dan es kelapa muda gratis. Kesetiaan Donkey Kong pada kampung Betawi sudah seperti tentara veteran yang siap tempur. Ia menunjuk ke arah barat, tempat benteng penjajah berada, lalu mengeluarkan suara khasnya, "Oh, yang semua orang terjemahkan sebagai, "Ayo kita hajar mereka." Akhirnya, setelah musyawarah yang penuh dengan sambal dan kerupuk, warga sepakat untuk mengadakan serangan fajar sore, karena waktu fajar beneran mereka masih ngantuk. Pasukan khusus kampung dibentuk, terdiri dari tukang bubur, penjual pulsa, abang parkir, anak-anak pengajian, dan tentunya, duo ondel-ondel Cimug dan Aluh, ditambah Donkey Kong sebagai senjata rahasia. Bahkan kambing bekti pun ikut, kali ini dipakaikan pelindung kepala dari wajan bekas. Rombongan pasukan kampung berangkat menggunakan kendaraan tempur, yaitu gerobak sapi, odong-odong, dan becak. Cimug berdiri di gerobak sapi paling depan sambil pegang bendera merah putih. Aluh duduk di belakangnya, menggendong kendang perang. Donkey Kong, dia naik di atap mobil pick-up tua yang disulap jadi mobil komando, sambil pegang rumbai janur kuning buat gaya. Anak-anak lari di pinggir jalan sambil teriak, "Merdeka! Serbu!" Perjalanan ke benteng penjajah butuh waktu sekitar 1 jam. Mereka melewati kebun pisang, sawah, sungai kecil, dan pohon randu yang katanya angker, tapi katanya doang. Di sepanjang perjalanan, warga kampung sekitar ikut gabung. Rombongan makin ramai. Ada yang bawa kentongan, ada yang bawa toples berisi air kobokan buat dilempar kalau darurat. Bahkan ada ibu-ibu yang bawa ulekan dan bilang, "Kalau gak kena kepala, minimal kita bumbuin dia dulu." Sesampainya di dekat benteng, Cimug menyuruh semua orang berhenti. Ia memandangi bangunan tua itu, tinggi, kokoh, penuh pagar kawat dan menara pengawas. Benteng itu peninggalan kolonial yang dulu dipakai buat menyimpan hasil bumi, tapi sekarang jadi markas utama pasukan penjajah. Aluh mengeluarkan peta butut hasil ngintip Google Earth dari warnet. "Kita masuk dari belakang. Di sini ada got yang tembus ke dapur mereka," kata Aluh sambil menunjuk bagian peta yang warnanya agak buram. Donkey Kong langsung ambil alih. Ia memanjat pohon beringin, lalu melompat ke dinding benteng. Seperti ninja gorila, ia bergelantungan di sela-sela batu bata, lalu mengacungkan jempol dari atas menara. "Sinyal bagus, kita aman," celetuk Udin, si tukang sound system yang kebetulan ikut. Cimug dan Aluh menyelinap lewat got seperti yang direncanakan. Mereka harus merangkak di dalam lorong sempit penuh bau lumpur dan suara tikus. "Kalau bukan buat kampung, gua ogah nih lewatin got," keluh Cimug.
Tapi semangat juang mereka tak bisa dihentikan. Di dalam benteng, penjajah sedang sibuk rapat darurat, tidak sadar kalau pasukan rakyat sudah mengendap-endap masuk. Tiba-tiba, Don Kikong menjatuhkan peti besar dari atas menara. Isinya adalah ratusan balon air berisi sambal terasi. Brak! Balon-balon itu pecah di tengah-tengah rapat, membuat para penjajah teriak, "Aaaa arg! What is this pici madness?" Sementara itu, Cimuk dan Alu keluar dari lubang got dan langsung berdiri di depan jenderal penjajah, siap duel 1 lawan 1. Musik kendang perang dimainkan, membuat suasana seperti laga silat di film action jadul. Alu membuka serangan dengan jurus goyang ondel petir, memutar badan sambil melempar topeng ke udara. Cimuk maju dengan jurus tendangan pitung sakti yang membuat lantai bergetar. Don Kikong di atas melempar tiang bendera penjajah dan menggantinya dengan bendera merah putih. Sementara di luar benteng, warga kampung menerobos pagar kawat dengan lemper panas dan air kobokan. Tukang bubur maju duluan, karena katanya, kalau mati, mati dalam niat dagang. Di dalam benteng, pertarungan semakin kacau. Penjajah bingung menghadapi lawan yang aneh tapi kuat. Ada yang kena pukul ondel-ondel terus jatuh ke kolam. Ada yang disiram sayur asem panas, dan ada pula yang ketiban gong dari atas plafon. Don Kikong turun dan menghajar 2 penjajah sekaligus pakai daun pisang gulung. Alu sempat hampir jatuh, tapi ditolong Cimug yang melemparkan sandal jepit ke musuh. Setelah pertarungan sengit selama hampir 2 jam, akhirnya benteng berhasil dikuasai. Warga kampung mengangkat Don Kikong di atas meja bundar rapat penjajah. Cimug berdiri di atas mimbar dan berteriak, "Benteng ini sekarang milik rakyat. Kita ganti fungsinya jadi sanggar tari dan studio rekaman dangdut Betawi." Semua bersorak. Malam harinya, warga pulang ke kampung sambil membawa bendera penjajah yang sudah diubah jadi keset. Don Kikong tertawa puas, dan Alu sibuk menulis laporan kejadian ke Pak Lurah. Cimuk berjalan sambil memanggul tongkat komando hasil rampasan musuh. "Ini tongkat bagus nih, bisa buat musir ayam tetangga yang suka nyolong nasi liwet," katanya sambil cekikikan. Dan sejak saat itu, kampung Betawi tidak hanya jadi tempat lomba 17-an, tapi juga simbol perlawanan rakyat. Cimug, Aluh, dan Don Kikong menjadi legenda. Bahkan kambing bekti dapat medali dari anak-anak kampung. Sebuah papan nama baru dipasang di depan bekas benteng, Sanggar Rakyat Don Ki Ondel Unity. Di bawahnya tertulis, "Kami tak takut penjajah, selama masih ada sambal, kendang, dan pisang." Malam baru saja menyapa dengan semilir angin yang membawa bau nasi uduk dari dapur Bu Haji Rosidah. Warga kampung Betawi yang baru pulang dari aksi heroik merebut benteng penjajah mulai beristirahat di pos ronda, menyeduh teh manis, dan memijat kaki. Tapi belum sempat lelah mereka pulih sepenuhnya, kabar mengejutkan datang. Pasukan penjajah yang mundur ternyata berkumpul kembali di sisi timur, dan akan melakukan serangan balasan malam itu juga. "Waduh, baru juga kita ganti baju kering. Udah mau diserbu lagi?" keluh Pak RT sambil menggulung lengan baju batiknya. Informasi itu datang dari Mamat, bocah kampung yang hobi manjat pohon dan nguping. Katanya, pasukan penjajah membawa bala bantuan, termasuk jenderal baru berkepala plontos, bertongkat listrik, dan naik kuda putih. Dia juga dengar bahwa serangan besar akan dilakukan lewat jembatan Goyang Ciliwung, jembatan bambu sempit yang terkenal licin, sempit, dan gampang goyang kalau dilewati lebih dari 2 orang sekaligus. "Mereka mau nyerbu lewat jembatan itu?" tanya Cimug, sambil memukul-mukul tangan sendiri. "Siap tempur." "Iya bang. Mereka pikir kita nggak bisa bertahan di situ karena sempit," jawab Mamat dengan mata membelalak. Warga langsung kumpul kembali. Kali ini tanpa hiasan lomba, tanpa musik tanjidor. Hanya semangat juang dan keteguhan hati. Don Kikong berdiri di tengah lapangan sambil menggigit pisang setengah matang, lalu menunjuk ke arah jembatan. "Oh hahaha," teriaknya penuh semangat. Terjemahannya kira-kira, "Ayo kita hadang di sana sebelum mereka menginjak tanah kampung ini lagi." Malam itu, rencana dibentuk cepat. Cimug, Aluh, dan Don Kikong akan menjadi garda terdepan di jembatan. Di belakang mereka, barisan emak-emak dengan panci dan serbet basah, lalu barisan bapak-bapak dengan obor dan galah bambu. Bahkan tukang bubur ikut bawa sendok raksasa. Yang bikin lebih semangat lagi, kambing bekti kembali diturunkan, kali ini dengan armor dari jerigen plastik.
Ketika mereka sampai di jembatan, suasananya begitu mencekam. Jembatan itu terbentang di atas sungai Ciliwung yang alirannya sedang deras karena hujan semalam. Angin malam bertiup dingin, dan di seberang, tampak cahaya obor dari pasukan penjajah yang mendekat perlahan. Cimuk berdiri di tengah jembatan, menatap ke depan. Ia lalu berkata lantang, "Siapapun yang ingin merampas kampung ini, harus lewat gua dulu." Alu berdiri di sampingnya, lalu tabuh kendang, duk 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 duk. Donkey Kong berdiri di belakang mereka, menghentak-hentakan kaki, sampai bambu jembatan goyang. Semua pasukan kampung menahan napas. Pasukan penjajah muncul dari balik semak. Mereka tampak lebih lengkap kali ini. Tameng logam, helm baja, senapan kayu laras panjang. Di depan mereka, berdiri sang jenderal baru, berkepala plontos, tinggi besar, membawa tongkat yang mengeluarkan listrik. Namanya, Jenderal Blackstock von der Palugada. Ia menunjuk ke arah Cimuk dan berkata dalam bahasa asing yang diterjemahkan oleh Pak Guru Mamun sebagai, "Hapus kampung ini dari peta, tangkap ondel-ondel hidup-hidup, dan gorila itu harus jadi koleksi pribadi." Mendengar itu, darah Cimuk mendidih. "Gue udah sabar dari tadi," teriaknya, lalu melompat ke arah Jenderal Blackstock dan menyerang dengan jurus topeng berputar 1000 kali. Tapi karena jembatannya sempit, Cimuk malah nyaris terpeleset. Untung Donkey Kong refleks menarik badannya pakai ekor pisang raksasa. "Fokus, bro," kata Donkey Kong dengan gaya cuek tapi peduli. Pertarungan pun pecah. Di atas jembatan yang sempit dan goyang, pasukan penjajah dan warga kampung bertarung habis-habisan. Aluh menghadapi penjajah kurus tapi lincah, yang jago akrobat. Mereka bertarung seperti dansa silat, saling menghindar, saling menyerang. Suara kendang Aluh bergema di malam hari, membuat semangat warga makin membara. Sementara itu, Donkey Kong menghadapi Jenderal Blackstock 1 lawan 1. Mereka saling serang di tengah jembatan. Tongkat listrik sang jenderal berkali-kali menyambar udara, nyaris mengenai Donkey Kong. Tapi Donkey Kong menghindar dengan lompatan dan jungkir balik ala sirkus. Ia membalas dengan pukulan tinju pisang petir, pukulan legendaris yang membuat jenderal itu terpental dan nyangkut di sela-sela bambu. This bambo is insane. Di sisi lain, Aluh mengeluarkan jurus rahasia, goyangan topeng api, yaitu menari sambil memutar topeng menyala-nyala dari obor. Penjajah yang melawannya kaget dan malah pusing sendiri. "Waduh, ini bukan silat, ini ilusi optik," teriak penjajah itu sambil minta tolong. Cimug, yang sebelumnya hampir jatuh, kini bangkit dan menyerang balik. Ia melempar topengnya ke udara, lalu menangkapnya dengan kaki dan memukul ke arah dua penjajah sekaligus. Gaya Betawi sekali. Warga yang nonton di ujung jembatan bersorak, "Hebat, ondel-ondel gak ada obat." Namun situasi makin sulit. Penjajah makin banyak. Jembatan makin goyang. Warga di belakang mulai panik. "Jembatannya goyang nih, Bang. Jangan semua maju," teriak Pak Kadir. Tapi Cimuk tenang. Ia berseru, "Tenang. Kalau kita goyang bareng, jembatannya jadi senam." Warga pun menari sambil bertarung, goyang sambal, goyang rendang, goyang empal gentong. Lalu tibalah momen penentu. Donkey Kong melihat Jenderal Blackstock bangkit kembali. Kali ini ingin menusuk Cimuk dari belakang dengan tongkat listrik. Dalam sepersekian detik, Donkey Kong melompat dan menahan tusukan itu dengan punggungnya. "Grrrr!" Donkey Kong berteriak kesakitan. Semua warga terdiam. Aluh berteriak, "Jangan aan." Tapi Donkey Kong tersenyum, lalu dengan kekuatan terakhirnya, memutar badan dan melemparkan Jenderal Blackstock ke udara. Jenderal itu melayang seperti daun jatuh, lalu biur, jatuh ke sungai Ciliwung. Seluruh pasukan penjajah melihat komandan mereka hanyut terbawa arus. Panik, mereka langsung mundur. Satu persatu lari terbirit-birit menyusuri semak belukar. Ada yang nyasar ke kandang ayam, ada yang nyemplung ke empang. Ada pula yang jatuh ke ember cendol dan teriak, "Help, manis banget ini." Akhirnya, bendera putih dikibarkan oleh penjajah yang tersisa. Mereka menyerah. Jembatan bergoyang lagi. Kali ini karena semua warga, ondel-ondel, dan Donkey Kong melompat kegirangan. Di ujung jembatan, Cimuk mengibarkan bendera merah putih dengan penuh kebanggaan. Aluh menabuh kendang kemenangan.
Donkey Kong berdiri dengan luka ringan di punggung, tapi dengan senyum lebar di wajahnya. Malam itu menjadi malam bersejarah. Jembatan goyang Ciliwung yang dulu terkenal hanya sebagai tempat selfie pasangan muda-mudi, kini berubah menjadi saksi bisu perjuangan warga melawan penjajah. Warga kampung mencatat hari itu sebagai Malam Goyang Merdeka. Dan sejak saat itu, setiap tanggal dan jam yang sama, warga mengadakan Festival Jembatan Goyang, dengan lomba tari di atas jembatan, lomba silat air, dan tentu saja, lomba makan kerupuk sambil goyang. Matahari pagi muncul dengan malu-malu dari balik pepohonan kelapa, seolah menyapa kampung Betawi yang baru saja melewati malam paling mengguncang dalam sejarahnya. Burung-burung bernyanyi lebih riang dari biasanya. Udara terasa lebih segar, dan aroma nasi uduk, gorengan, serta teh manis menyeruak di setiap gang sempit. Kampung yang semalam nyaris dihancurkan oleh serbuan penjajah kini kembali berdiri dengan gagah. Tapi kali ini, lebih dari sekadar kampung, ini kampung pahlawan. Kemenangan warga di Jembatan Goyang Ciliwung menjadi cerita legendaris yang menyebar dari warung ke warung, dari pengajian ke pengajian, bahkan sampai viral di grup Wa Emak-emak se-kecamatan. Anak-anak mulai menggambar ondel-ondel dan Donkey Kong dalam buku gambar mereka, lengkap dengan tulisan, "Pahlawan Kampungku." Bahkan ada anak kecil yang bikin pantun. Ke pasar beli lontong. Ketemu Donkey Kong pakai dasi. Siapa bilang pahlawan harus orang? Ondel-ondel dan gorila juga bisa beraksi. Cimuk dan Aluh yang biasanya tampil hanya di karnaval, kini dielu-elukan bak artis. Aluh diminta jadi juri lomba joget oleh ibu-ibu PKK, dan Cimuk malah diundang ke acara podcast lokal untuk cerita soal strategi pertahanan bambu. Donkey Kong sendiri, wah, dia dijadikan warga kehormatan kampung Betawi, lengkap dengan piagam dan stempel Pak RW yang dicetak 2 kali biar meyakinkan. Yang paling bikin heboh, Pak Lurah menetapkan hari itu sebagai Hari Damai Pisang Raksasa. Karena sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan kampung, warga membuat tumpeng pisang raksasa setinggi 3 meter, lengkap dengan sambal kacang, keripik, dan topping keju parut. Pisang itu bukan sembarang pisang. Itu adalah hadiah dari petani desa sebelah, yang katanya didapat dari pohon langka yang hanya berbuah setiap 100 tahun sekali. Pisang raksasa itu dibelah rame-rame di lapangan, dan dibagikan kepada semua warga. Saat acara pemotongan pisang, Donkey Kong berdiri di atas panggung dengan dasi merah barunya yang khusus dijahitkan oleh Bu Rosidah dari bekas taplak meja. Ia memberikan pidato singkat, yang diterjemahkan oleh Aluh berdasarkan ekspresi wajah dan jumlah, yang diucapkan. Intinya, Donkey Kong sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari kampung yang penuh cinta, keberanian, dan sambal terasi. Setelah itu, suasana berubah jadi festival penuh kegembiraan. Cimuk membuka acara dengan tarian ondel-ondel khas Betawi sambil menggoyang topeng barunya, yang katanya sudah dibersihkan dari aroma sambal semalam. Aluh memainkan kendang sambil sesekali menyelipkan beat ala DJ Remix, membuat anak-anak kecil ikutan ngedance. Kambing Bekti pun tak mau kalah. Dia mengenakan kalung dari lontong sayur dan berkeliaran santai di lapangan, dianggap sebagai maskot perlawanan kampung. Warga juga membentuk museum mini perlawanan rakyat, yang isinya antara lain, sandal jepit bekas dilempar ke penjajah, topeng pecah milik Cimug, sobekan celana Donkey Kong yang robek saat salto di jembatan, dan panci legendaris Bu Haji Mariam yang sempat digunakan untuk menangkis tembakan musuh. Setiap sore, anak-anak bermain perang-perangan, pura-pura jadi Cimug dan Donkey Kong. Mereka menirukan gaya silat, teriak-teriak, "Merdeka AA!" sambil melempar balon isi air mineral. Emak-emak awalnya kesel karena cucian jadi basah lagi, tapi lama-lama ikut ketawa juga. Keceriaan benar-benar kembali ke kampung. Sampai suatu hari, datang surat dari gubernur. Isinya menyatakan bahwa kampung Betawi berhak menerima penghargaan Kampung Tangguh Budaya, dan diberikan dana bantuan untuk membangun sanggar bela budaya ondel-ondel. Donkey Kong ditunjuk sebagai duta perdamaian antar budaya. Bahkan ada kabar, Netflix tertarik bikin serial dokumenter berjudul Donkey Kong di Tanah Betawi. Tapi warga kampung lebih tertarik kalau ceritanya dijadiin sinetron stripping di stasiun TV nasional. Sementara itu, Pak Lurah menyampaikan bahwa jembatan Ciliwung yang dulu hampir runtuh akan direnovasi jadi jembatan Donkey Ondel Unity. Akan ada mural besar menampilkan Donkey Kong, Cimug, Aluh, dan tentu saja kambing bekti di satu sisi jembatan. Warga bergotong royong melukis, mengecat, dan menghias jembatan itu setiap sore.
Namun di balik semua keriuhan itu, Cimuk tetap mengingatkan warga, merdeka bukan berarti santai. Kita harus tetap jaga budaya, jaga persaudaraan, dan jangan lupa sholat tepat waktu. Donkey Kong mengangguk. Walau belum paham sepenuhnya soal wudhu, tapi dia sudah bisa bedain suara adzan dan tukang es krim. Kehidupan kampung pun berjalan damai. Setiap tanggal peringatan kemenangan, diadakan lomba joget ondel-ondel bareng Donkey Kong. Cimuk dan Alu jadi ikon semangat juang rakyat. Dan Donkey Kong, dia jadi bagian tak terpisahkan dari keluarga besar kampung. Bahkan kabarnya, dia sedang belajar main tanjidor, supaya bisa ikut parade 17-an tahun depan. Alhamdulillah, teman-teman semua, kisah lucu, seru, dan penuh semangat perjuangan antara ondel-ondel, Donkey Kong, dan warga kampung melawan penjajah sudah selesai kita tonton dan dengarkan bersama. Semoga kisah ini membuat kita semakin cinta budaya sendiri, semakin semangat bersatu, dan tetap menjaga nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau, karena dengan sholawat, hidup kita jadi penuh keberkahan. Mari sama-sama kita tulis di kolom komentar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala a'ali Muhammad. Dan tulis juga ya, asal daerah kalian dari mana. Biar kita bisa sama-sama bangga bahwa dari Sabang sampai Merauke, semangat dan cinta budaya itu tetap membara. Jangan lupa juga untuk bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah sumber kekuatan sejati, baik dalam kehidupan nyata, maupun kalau suatu hari kita harus menghadapi penjajah di jembatan goyang. Sebagai penutup, izinkan kami membagikan doa dan hadiah untuk kalian semua. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, kami doakan. Semoga diberi rizki yang luas, sehat, dan dimudahkan haji, umroh, serta ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Amin. Bagi yang belum tepat jawabannya, tetap kami doakan. Semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan jadi orang yang bermanfaat buat lingkungan. Amin. Terakhir, komen juga ya ide atau judul apalagi yang kalian ingin kami ceritakan tentang ondel-ondel, baik itu petualangan lucu, kisah sejarah, atau kisah fantasi lain. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pompa konfeti.